Allah, kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Azza wa Jal untuk kembali berjalan di atas titian ilmu, yang mana ilmu ini membutuhkan waktu. Ilmu ini butuh waktu, butuh hati yang fokus. Di antara adab yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah di dalam kitabnya Tazkiratus Sami' tentang adab, di antara adab-adab penuntut ilmu, bagaimana penuntut ilmu memanfaatkan waktunya dan memfokuskan hatinya. Artinya kita harus punya waktu untuk ilmu. Narak waktu enta belajar, kita harus menyempatkan diri untuk menuntut ilmu. Makanya dikatakan oleh beliau, al-ilmu la yu'tika ba'dah hatta tu'tiyahu kullak. Ilmu itu tidak akan memberimu sebagiannya. Ilmu itu tidak akan memberikanmu sebagiannya sampai engkau memberikan keseluruhan apa yang kamu miliki. Mungkin kira-kira ilmu niki ndik nagin nyade ita sebagiannya sampai ita ngembang ya selapu apa si berdua enta. Makanya ada salah seorang ulama mengatakan, ini sebuah kisah padanya. Apa katanya? La yanalu hadzal ilma illa man aqtala dukkanahu wa kharraba bustanahu wa hajara ikhwanahu wa mata aqraba ahlihi wa mata aqrabu ahlihi falam yashhad janazatahu. Tidak akan mendapatkan ilmu ini, saking berharganya waktu bagi para penuntut ilmu. Tidak akan mendapatkan ilmu ini kecuali orang yang menutup tokonya. Ngumpet ada nih? Apa? Tutup bangkat ngumpet ada. Tidak akan mendapatkan ilmu kecuali siapa? Orang yang menutup tokonya, merusak kebunnya, berpisah dengan saudaranya. Bahkan kerabat terdekatnya meninggal dunia, dia tidak menyaksikan jenazahnya. Ini ungkapan yang memang berlebihan. Ya. Ini ungkapan memang sangat berlebihan. Tapi apa maksud dibalik ungkapan ini para jamaah? Berharganya waktu. Kita harus punya waktu untuk apa? Untuk ilmu itu. Mungkin tak ada hanengkan lah, muntah tutup toko, tutup bangkat. Bah, urung kita mangan nginum para jamaah. Hah? Ya. Makanya akhirnya ada seorang syekh menyampaikan wasiat ini kepada muridnya. Wasiat ini disampaikan kepada muridnya. Tapi ditambah lagi satu nasihat para jamaah. Apa nasihatnya? Isbagh saubaka kaila yashghalaka fikru ghaslihi. Wahai muridku, katanya, ya, baju-bajumu yang warnanya putih, tolong engkau rubah warnanya menjadi hitam. Kenapa? Agar kamu tidak pusing memikirkan bagaimana mencucinya. Rubah warna kelambino jadi apa? Dari bedang katen ndak ame barah ya kanya nih pikiran ngedekil barah ya mau popok mampu. Saking apa? Berharganya apa? Waktu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, "Lau kulliftu syira'a basalatin ma fahimtu mas'alah." Jikalau sekiranya aku disuruh beli bawang merah, ya, membeli sebiji bawang merah, niscaya aku tidak akan memahami satu pembahasan ilmu. Jika sekiranya aku disuruh apa? Beli sebiji bawang merah,
aku tidak akan bisa memahami satu pembahasan ilmu. Saking berharganya apa para jamaah? Waktu. Taib. Kita kembali pada kitab kita, Kitab Tauhid fi Dawi Kitab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kitab Tauhid Imam Syafi'i. Kita sampai kepada bab ma jaa fil istisqa'i bil anwa'i wan nujum. Bab dalil-dalil yang menerangkan tentang menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Bab dalil-dalil yang menerangkan menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Bu Paris, pembahasan apa ini? Oh, pembahasan tauhid. Qala ta'ala. Kemudian disebutkan di sini dalil yang pertama adalah Al-Qur'an. Ya memang seperti itu para jamaah. Permasalahan ilmiah itu ini tentang pembahasan. Ini dalilnya Al-Qur'an, ini dalilnya sunnah. Kemudian ucapan para ulama. Qala ta'ala dalam surat Al-Waqi'ah ayat ke-82. Allah menyatakan wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kalian membalas rezeki yang Allah berikan kepada kalian dengan mendustakannya. Allah dan kalian membalas rezeki Allah dengan kalian mendustakannya. Ayat ini apa maksudnya? Nabi kenana ayat niki. Kalian membalas rezeki Allah dengan mendustakannya. Ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi di dalam sunannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala syukrukum taqulun mutirna binaui kadza wa kadza wa binajmi kadza wa kadza. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa maksud ayat niki? Surat Al-Waqiah ayat 82, membalas rezeki Allah dengan mendustakannya. Kalian bersyukur dengan mengatakan, kami diberikan hujan, ya, kami diberikan hujan karena bintang ini dan bintang itu. Artinya menisbatkan turunnya hujan kepada bintang, kepada semesta. Kemudian juga ditafsirkan oleh beberapa ahli tafsir, wa taj'aluna syukra rizqikum bi annakum tukadzibuna Allah binisbatir rizqi ila ghairillah. Kalian menjadikan bentuk bersyukur kalian kepada Allah dengan menisbatkan rezeki itu kepada selain Allah. Hujan niki rezeki apa tidak? Rezeki. Ya, rezeki yang diberkahi. Allah sebut dia sebagai ma'an mubarakah, air yang diberkahi. Allah menyebut hujan sebagai air yang diberkahi. Nah, apabila kita menisbatkan turunnya hujan kepada bintang ataupun yang lainnya, maka ini adalah salah satu bentuk kufur nikmat kepada Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Dan ini bab yang disebutkan oleh para ulama ketika membahas tentang menisbatkan turunnya hujan kepada bintang itu ada 3. Perhatikan ini para jamaah.
Menisbatkan turunnya hujan kepada bintang itu ada 3, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama, nisbatul ijad, menisbatkan ya turunnya hujan bahwa kepada bintang, bahwasanya bintang itu yang menciptakan hujan itu. Hujan itu yang menurunkan, bintang itu yang menurunkan hujan. Paham para jamaah? Ini namanya nisbatul ijad, menisbatkan turunnya hujan bahwasanya bintang itu yang langsung menurunkannya. Ini adalah syirkun akbar, syirik besar. Oh, bintang ini nurunang hujan ini. Ya. Makanya yang perlu diperhatikan para jamaah, ada ucapan yang tidak diperkenankan. Ada ucapan yang tidak diperkenankan. Apa ucapan yang tidak diperkenankan? Wahai langit, turunkan hujan. Sekilas ucapan ini ucapan yang biasa. Ya, sekilas bahasa ini adalah tidak ada masalah. Namun kalau kita belajar bab tauhid, kita akan mendapati ini ucapan yang tidak diperkenankan. Wahai langit, turunkan rezeki. Bukan langit yang menurunkan hujan, bukan langit yang menurunkan rezeki, tapi yang menurunkan rezeki adalah siapa? Allah. Makanya Allah katakan, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Kami yang menurunkan dari langit itu air yang suci. Kami, kata Allah Azza wa Jalla. Berarti yang pertama, menisbatkan turunnya hujan dengan mengatakan bintang itu sendiri yang menurunkan, maka ini adalah syirik apa? Syirik besar. Yang kedua, kata para ulama, nisbatus sabab, penisbatan secara sebab. Artinya bintang itu sebab turunnya hujan. Oh, bintang ini lamun sugul bintang ini turun mah hujan. Menyatakan apa? Bintang sebagai sebab. Ini adalah syirkun asghar, syirik kecil. Karena Allah Azza wa Jalla tidak pernah menjadikan bintang sebab turunnya hujan. Paham perbedaan yang pertama dengan yang kedua? Nah, yang pertama kaitannya bintang itu yang menciptakan hujan. Yang kedua bintang itu hanya ini syirik apa? Syirik kecil. Yang ketiga, nah, nisbatul waqt. Ini yang hukumnya boleh. Menisbatkan turunnya hujan kepada bintang kaitannya dengan penisbatan waktu. Ini hukumnya apa? Boleh mengaitkan atau menisbatkan turunnya hujan kepada bintang dengan penisbatan apa? Waktu. Ini hukumnya boleh. Biasanya kalau muncul bintang niki mulai turun hujan. Boleh apa tidak? Boleh. Iya, sebagai apa? Tanda. Waktu. Ini hukumnya boleh. Jelas para jamaah? Baik. Kita ambil beberapa faidah dari ayat ini. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Faidah yang pertama, ma yustafadu minal ayat ibtalu nisbati nuzulil matar ilal anwa. Membatalkan penisbatan turunnya hujan kepada bintang. Membatalkan penisbatan turunnya hujan kepada bintang. Nomor 1 dan nomor 2. Penisbatan yang pertama, bintang itu yang menciptakan hujan itu. Kemudian yang kedua, penisbatan ini yang dibatalkan. Kalau yang ketiga tidak ada masalah. Kita mengatakan biasanya kalau muncul bintang ini waktunya sudah mulai turun hujan. Ini tidak dipermasalahkan. Faidah yang kedua, anna nisbata nuzulil matari ila an-naw'i kadhibun.
menisbatkan turunnya hujan kepada bintang adalah bentuk mendustakan nikmat Allah. Jadi ketika orang mengatakan bintang ini yang menjadi sebab turunnya hujan, bintang ini yang menurunkan hujan, ini adalah salah satu bentuk seorang hamba mendustakan karunia dan kenikmatan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan kita harus mengingat segala sesuatu dari kenikmatan dan karunia itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Makanya pentingnya belajar tauhid ini para jamaah. Jadi kita bisa memperbaiki mana ucapan yang benar, mana ucapan yang salah. Yang menakarnya, yang menimbangnya adalah ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu, kita tidak punya sesuatu yang dengannya kita menakar dan menimbang. Oh ini salah, ini benar. Oh ini kena, niki salah. Ya. Dengan apa? Dengan ilmu ini. Ini adalah bentuk apa? Kedustaan terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla. Faedah yang ketiga, wujubu syukrillahi ala ni'amihi, wajibnya mensyukuri nikmat Allah, wajibnya mensyukuri Allah atas nikmatnya. Wajib syukur pada jamaah. Ya lamun turun hujan datang ngomeh, hujan diri kan? Beruta gulang hujan ya kan? Ya, wajib mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Wa wujubu nisbati nuzulil matari ilaih tafaddulan minhu wa ihsana, dan wajibnya menisbatkan turunnya hujan kepada Allah. Ini dia 3 faedah dari ayat ini. Kemudian kita baca dalil yang kedua. Wa an Abi Malik al-Ash'ari, dari Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahunna. Ada 4 perkara jahiliyah pada umatku. Onya-onya ini para jamaah. 4 perkara jahiliyah pada umatku, la yatrukunahunna, yang mereka tidak meninggalkannya. Dia nenjerang ya. Ada 4 perkara jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh umatku. Baik, yang pertama kata Nabi SAW, al-fakhru bil ahsab, bangga dengan keturunan. Ya, ini masih ada sampai saat ini, sampai kapanpun, karena Nabi yang mengatakan perkara jahiliyah yang ada pada umatku dan mereka tidak mau meninggalkannya. Satu apa? Bangga dengan nasab. Yang kedua, watta'nu fil ansab, mencela nasab. Yang ketiga, wal istisqa'u bin nujum, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Yang keberapa? Yang keempat, wan niyahah, meratap. Ini 4 perkara yang akan terus berada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu diperhatikan ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Ya. Nabi SAW mengatakan 4 perkara jahiliyah pada umatku, artinya 4 perkara ini tercela. 4 perkara ini tercela. Kenapa? Nabi menisbatkannya kepada perkara jahiliyah. Dan Nabi mengabarkan tidak ditinggalkan oleh umatnya. Ini menunjukkan terkadang pada diri seorang muslim itu arak pegawaian jahiliyah.
Oh. Ya, makanya Nabi pernah menegur Abu Dzar para jamaah. Tidak segan-segan Nabi menegur Abu Dzar. Karena apa? Mencela ibu salah seorang sahabat. Ya. Jadi pada umat ini ada apa? Perkara jahiliyah, perkara tercela, dan itu ada pada diri seorang kadang-kadang. Masih doang kita nggawe, nah kadang-kadang. Seperti bahasanya orang sekarang, ente kadang-kadang katanya. Ya. Taib. Nabi pernah menegur Abu Dzar mengatakan, "Ya Aba Dzarrin, a'ayyartahu bi ummihi?" Wahai Abu Dzar, apakah engkau menghinanya dengan menghina ibunya? Ya. Jadi kita itu dulu sering para jamaah, kalau kita kelahi itu kadang-kadang saling celah apa dengan toa. Ini wahnya ini. Ayyartahu bi ummihi, apakah engkau menghinanya dengan menghina ibunya? Apa kata Nabi SAW? Innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau pada dirimu terdapat perkara jahiliyah. Meraja bahasa jamak-jamak masih doang arak jahiliyah lidakah. Masih doang arak apa? Jahiliyah gawe dah katanya. Ya. Makanya juga Nabi Allah Azza wa Jalla menyebutkan ada perkara jahiliyah yang dilakukan oleh wanita di zaman ini. Apa itu? Tabarruj. Apaan tabarruj? Bu Paris. Alas. Bingung kan? Apaan tabarruj dulu para jamaah kah? Nengka katakan be. Ridwan, Ridwan. Ridwan, apa tabarruj? Menyerupai kah? Tanamang le kantong juga jawaban ini. Wan. Ay lah. Jauh-jauh betimuan ang lawan ini ya. Lawan sa sambage ini. Biar berisi. Berisi apa tabarruj? Kayak pinang mikirangan ng kayak ini para jamaah. Ibu-ibu harus tahu ng kayak ibu-ibu ini. Ibu-ibu ya pegoyan ini. Tabarruj. Hah? Berdiam. Abu Fadl. Nama tabarruj, berhias ketika keluar dari rumah. Berdandan ketika keluar dari apa? Ini nama tabarruj. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-33, "Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Wahai para wanita, berdiam dirilah kalian di dalam rumah kalian. Janganlah kalian bertabarruj, berhias dan bertingkah laku sebagaimana tabarrujna orang-orang jahiliyah pertama dahulu. Jadi ibu-ibu kalau keluar rumah tidak boleh berhias. Ya, pupur tebal, kincu tebal. Ya, tidak boleh. Disebut ini sebagai perkara jahiliyah. Allah yang menyebutkan, bukan tiang yang menyebutkan, Allah yang menyebutkan. Dan betapa banyak wanita yang melanggar ayat ini. Ya, keluar dari rumah aromanya Masya Allah. Ya, wajahnya Masya Allah, sebagaimana sinarnya matahari di siang bolong. Ya, kemudian lipstiknya merah merona. La haula wala quwata illa billah. Padahal Allah jelas ini adalah perkara disebutkan sebagai al-jahiliyatil ula. Orang-orang yang dilakukan oleh perkara jahiliyah zaman dahulu. Maka ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Yang pertama apa kata Nabi SAW adalah al-fakhru bil ahsab. Bangga dengan apa? Nasab.
Al-Ahzab, ya, ini kaitannya dengan kedudukan di masyarakat. Ini masih banyak orang yang membanggakan keturunannya. Makanya tidak segan-segan mereka bercerita, oh dulu kakek saya seorang raja. Oh dulu ya saya sebenarnya seorang bangsawan. Kamu siapa? Nah, kemudian mengatakan seperti itu. Tapi Islam ya berusaha menyetarakan kedudukan antara orang-orang yang memiliki kedudukan keturunan yang mulia dengan orang-orang yang tidak memiliki keturunan yang mulia dengan satu hal, takwa. Makanya kata Nabi SAW, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna rabbakum wahid, Rabb kalian satu. Wa inna abakum wahid, bapak kalian satu. Siapa? Nabi Adam. Ala, ketahuilah, la fadla li arabiyyin wala ajamiyyin wala li ajamiyyin wala li arabiyyin illa bittaqwa. Enggak ada keutamaan bagi orang Arab non Arab. Tidak ada keutamaan wala ahmar wala aswad, yang merah warna kulitnya, yang hitam, yang putih, illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila kita dikaruniai dengan keturunan yang mulia, kemudian kita bertakwa, itu akan menjadikan kita semakin mulia, semakin tinggi. Namun diberikan keturunan yang mulia, namun tidak bertakwa, tidak ada gunanya. Ya, meskipun nasabnya sampai kepada Nabi SAW, nasabnya sampai kepada Abu Bakar, nasabnya sampai kepada Umar, namun dia tidak bertakwa, tidak ada gunanya. Makanya kata Nabi SAW, man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang diperlambat oleh amalannya masuk surga, maka nasabnya tidak akan membantunya untuk memasukkan dia ke dalam surga. Amun amalan tengah dengang itu tambah surga, maka keturunan kita tidak akan mempercepat. Baik. Kemudian yang kedua apa tadi? Iya. Mencela nasab orang lain. Sebelum kita lanjutkan, saya ingat para jamaah, ya, disebutkan oleh para ulama tentang Salman Al-Farisi dan Abu Lahab. Allah mengangkat derajatnya Salman Al-Farisi, qad rafa'al Islamu Salman Farisin wa qad wada'al kufru asy-syarifa Aba Lahabin. Islam mengangkat derajat Salman Al-Farisi padahal dia orang Persia. Namun kekufuran merendahkan Abu Lahab padahal dia dari keturunan bangsawan yang mulia. Ya. Nasabnya Quraisy, keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam, pamannya Nabi alaihi wasallam. Namun dia hina, dia direndahkan oleh kekufuran. Kemudian apa? Mencela nasab. Para ulama mengatakan mencela nasab itu dibagi menjadi dua. Satu, mencela suku atau keturunan orang lain. Ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak dicela orangnya tapi sukunya dicela. Ya. Atau tidak sukunya dicela, personnya yang dicela. Nah, antara dua. Saipe dengan Toame, apa keturunan Anda? Ya, dia mencela. Yang kedua kata para ulama, mencela seseorang dengan meragukan nasabnya. Ini juga nggak boleh. Diragukan nasab seorang. Coba dulu. Mana? Asli ke keturunan ini. Asli kata KW2 ke. Kalah barang.
Ya. Makanya para ulama menyebutkan kaidah annasu mu'tamanuna ala ansabihim, manusia itu diamanahkan, dipercaya atas nasab mereka. Saya dari keturunan ini, saduah, itulah ragu para jamaah. Lamun teragu berarti kena itu hadis no ini. Sayyidina, siapa saja, saya keturunan ini sudah percaya. Urusan dia berdusta, urusan dia dengan Allah. Ya. Makanya Islam mengancam orang-orang yang pura-pura mengaku nasabnya kepada orang lain. Ini keturunanku padahal ini keturunan. Apa diancam? Manidda'a ila ghairi abi wa huwa ya'lam annahu ghairu abi dakhalal fal jannatu alaihi haram. Barang siapa yang menasabkan dirinya kepada selain ayahnya, pura-pura nasabnya kepada orang lain, maka haramlah baginya surga. Haram baginya surga. Kemudian yang ketiga adalah apa? Al-istisqa'u bin nujum. Nah ini dia pembahasan kita, mengaitkan turunnya hujan dengan apa? Dengan bintang. Kemudian yang keempat apa? An-niyahah. Apa artinya an-niyahah? Meratap. Kenapa di niyahah ini termasuk perkara jahiliyah? Karena ini kebiasaan mereka dahulu. Orang-orang jahiliyah zaman dahulu, bentuk meratap mereka tidak sabar terhadap takdir Allah. Mereka protes terhadap takdir Allah. Itu yang menjadikan dia dosa besar. Meratap ini kenapa dia dosa besar? Ada dua hal. Tidak sabar dan protes terhadap apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi SAW, innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu pada pukulan pertama. Ingat ini para jamaah ibu-ibu, namun terkena musibah, sabar ini oleh awal. Ndek kau telu jelo 4 jelo. Ya, nengkata mau, nengkata langsung sabar. Wah 2 jelo, sabar aku wah mana. Yang hibur diri, nah ini sabar. Ya, belum waktu 4 jelo yang hibur diri, nah para jamaah. Menghibur di sabar itu kapan? Di awal ujian itu. Datang tiba bangkat tuh mati terong Aceh no, sabar. Langsung, itu nama sabar. Lagu kita tuh mati terong Aceh di bangkat. Ilaha illallah kan ini halu nasib ini kan. Atau ngamuk ya biasa ngerampek terong Aceh ini para jamaah terus. Nah ini dia sabar ini. Ya, sabar itu kapan? Indas sadmatil ula, di awal ujian itu. Makanya sabar itu sangat sulit dan berat. Apalagi ujian itu berat. Semakin berat sabar itu. Makanya semakin berat ujian, semakin berat sabar. Semakin berat ujian, semakin besar sabarnya, semakin besar pahalanya. Tapi kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Ya, faedah dari Syekh Al-Fauzan. Yang pertama, tahrimul istisqa' bil anwa wa annahu min umuril jahiliyah. Haramnya menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Ini perkara yang haram. Berarti pelakunya adalah berdosa. Ya. Wa annahu min umuril jahiliyah, dan ini termasuk perkara jahiliyah. Makanya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Ya, kita berusaha belajar ilmu ini agar kita punya aturan. Teratur dalam beragama. Sehingga kita tahu ini yang harus saya tempuh, ini yang harus saya jalani, ini yang harus saya tinggalkan. Maka menisbatkan turunnya hujan kepada bintang, ya, maka ini adalah perkara di antara perkara jahiliyah. Apabila itu sudah menjadi kebiasaan, maka harus dihilangkan, harus dirubah. Dia mengatakan
bintang ini turun wah, lamun ku kita bintang ini aja turun wah. Seolah-olah dia mengatakan bintang itu sebab apa? Turunnya hujan. Maka rubah. Bagaimana kita mengatakan? Muncul sudah bintang ini. Biasanya ini adalah waktu mulainya apa? Turunnya hujan. Jangan kita menjadikan dia sebab. Apalagi menjadikan dia sebagai apa? Sang pembuat hujan. Baik. Faedah yang kedua. Annama kana min amril jahiliyah la yatrukuhu an-nasu kulluhum. Ada perkara-perkara jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh manusia. Artinya akan ada perkara-perkara jahiliyah yang tersisa. Mana contoh perkara jahiliyah masih? Riba. Karena ada dengan perkara jahiliyah ini. Perkara jahiliyah riba ini. Makanya apa kata Nabi SAW? Wa inna ribal jahiliyati maudhu'. Sesungguhnya ini khutbah hajjatil wada. Riba jahiliyah itu apa? Sudah dihapuskan. Riba jahiliyah itu sudah dihapuskan. Ya. Namun ternyata masih banyak orang yang melakukannya. Ya, banyak transaksi para jamaah, banyak sekali jenisnya pintu-pintu riba ini. Makanya lihat kata Nabi SAW, ar-riba sintani wa sab'una baban. Riba itu 72 pintu. Ya luwih lawang riba ini onya-onya apa para jamaah. Ya, makanya kalau ada muamalah yang kita ragu-ragu kehalalannya, tanya kepada ahli ilmu. Supaya jangan terjerat kepada apa? Kepada riba ini. Mana contoh riba? Ada namanya jual beli inah. Contoh ini saya punya, ya, ada orang sekarang Abu Paris dengan saya. Ya, Abu Paris beli motor saya secara kredit seharga 10 juta 1 tahun. Berapa? 10 juta 1 tahun. Pira bulan 1 tahun Abu Paris? 12. Taib. Kemudian saya beli lagi dia motor saya dengan harga 8 juta. Ini namanya jual beli apa? Inah. Dulu sebagian orang masih melakukannya, tapi saya tidak tahu masih apa enggak. Biasa beli beras deh. Nih, beras sana. Ya aja pira, segini ya, si ngotang. Aku belinya mampu si jualinnya. Aji lebih mudah. Itu namanya jual beli apa? Jual beli inah. Kemudian juga ya jual beli yang berkaitan dengan kaitannya dengan utang piutang. Ya, dengan utang piutang. Entah secara jual beli ataupun secara pinjaman. Ada orang jual beli barang dengan apa? Kredit. Ada denda. Ada penalti. Ini juga riba. Ini perkara jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh seluruh manusia. Makanya yang menyelamatkan kita adalah satu hidayah dari Allah. Kemudian yang kedua adalah apa? Ilmu. Paling tidak orang yang melakukan riba namun dia punya ilmu, masih ada rasa takutnya daripada orang yang tidak punya ilmu. Baik. Yang faedah yang ketiga. Annama kana min amril jahiliyati wa fi'lihim fahuwa madhmumun fi dinil Islam. Segala perkara jahiliyah ya dan melakukannya adalah tercela di dalam agama Islam. Kenapa ikhwatal iman? Karena yang namanya perkara jahiliyah ini adalah perkara yang diperangi oleh Nabi SAW. Nabi SAW datang untuk merubah kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang buruk, yang jelek, yang tidak baik.
Ya. Yang tidak baik dihilangkan, yang kebaikan disempurnakan. Jadi jangan kira di zaman jahiliyah itu tidak ada kebaikan, para kebagusan gawe nah, memuliakan tamu. Ya, dahulu sebelum ada datangnya syariat Islam ini, orang-orang sudah berhaji para jamaah. Mereka mengayomi, melayani orang-orang yang datang berhaji ketika di zaman jahiliyah itu. Itu dilanjutkan oleh agama Islam ini. Tidak semua yang diperangi. Yang diperangi adalah mana yang diperangi oleh risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi cuman kita ini ngomong begini para jamaah, selapu ini dia terkanggung nah. Papa si gawe ta ampun ngono ini. Coba sih dia gawe ini temu ni. Lah selapu ini terkanggung. Lamun dalil muni ngono bapak ta dah ta. Ya. Apa upaya kita? Enggak ada selain tunduk dan patuh terhadap syariat ini. Hanya itu para jamaah. Apa pilihan kita? Enggak ada. Kan Islam sebagai agama yang datang untuk apa? Mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Islam datang sebagai aturan bagi kita, bukan untuk kita lompati dan lalui. Faedah yang keempat, man'ut tasyabbuh bil jahiliyah. Larangan menyerupai orang-orang jahiliyah. Ya, dahulu para sahabat pernah para jemaah mau berkelahi. Sahabat Muhajirin dan Ansar. Ya. Satu manggil, "Ya Muhajirin, ya lil Ansar." Sayyidina Anggor, "Ke, wahai Muhajirin, kan ka?" Terbesual tuh ini. Sahabat yang lain, "Ya lil Ansar, wahai kaum Ansar." Marah Nabi SAW. "Abi da'wal jahiliyah tad'un wa ana baina azhurikum." Apakah kalian menyeru kepada perkara-perkara jahiliyah sedangkan aku masih hidup di antara kalian? Dilarang para jamaah bertasyabbuh dengan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Tasyabbuh menyerupai saja dilarang, apalagi melakukannya. Baik, faedah yang kelima. Tahrimul iftikhari bil ahsab wa annahu min umuril jahiliyah. Haramnya berbangga dengan keturunan, karena itu termasuk perkara dari perkara jahiliyah. Sebagaimana yang kita katakan tadi, maka ikhwatal iman, orang-orang yang memiliki keturunan yang mulia, dia muliakan dirinya dengan ketakwaan. Orang-orang yang memiliki apa? Keturunan yang mulia, hendaklah dia semakin memuliakan dirinya dengan apa? Ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, agar dia menjadi semakin mulia. Jangan sampai nasabnya yang mulia, jangan sampai keturunannya yang mulia dan tinggi akan menjadi rendah gara-gara tidak disertai dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang keturunan biasa para jamaah, semakin tidak mulia kita apabila kita tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Islam ini datang dengan apa? Al-musawat, kesetaraan. Jadi agama ini agama yang menyetarakan para jamaah. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Innaman nisa'u syaqa'iqur rijal." Wanita itu saudara kandung laki-laki dalam masalah hukum. Pahala mau nasi dengan mama, mau si dengan nina. Pahalanya laki-laki sama dengan pahala perempuan. Cuman ada beberapa yang dikhususkan. Contoh masalah warisan. Contoh masalah sholat dan puasa. Baik, kita azan dulu para jamaah. Silakan azan dulu.
اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على اللهم رب هذه السنة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kemudian kita ambil faedah yang terakhir, annal muslim qad yakunu fihi syai'un min khisalil jahiliyah wa la yaqtadi dzalika kufruhu. Terkadang seorang muslim terdapat pada diri mereka perkara-perkara jahiliyah. Terkadang pada diri seorang muslim ada perkara-perkara jahiliyah, dan itu tidak menjadikan dia jatuh ke dalam kekufuran selama tidak menghalalkannya. Ya memang ini namanya kita manusia para jamaah. Ada saatnya kita luput, ada saatnya kita lupa, ada saatnya kita khilaf, jatuh ke dalam dosa, sehingga kita melakukan perkara-perkara jahiliyah. Ya. Namun tatkala kita tahu dan kita sadar, kita segera kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarab." Wanita yang suka meratap atau orang yang meratap, ya, jikalau dia mati dalam keadaan tidak bertaubat, maka pada hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibangkitkan memakai mantel, ya, yang berlumuran tembaga dan mantel yang bercampur dengan penyakit kudis. Ya, sekirang meratap ini bagaimana? Pakai mantel, tahu mama mantel para jamaah? Jaket yang besar panjang kayak jubah itu. Ya. Kemudian penuh dengan tembaga dan disertai dengan penyakit kudis. Nasallallahu salam wal afiyah. Di sini ada beberapa pertanyaan. Bolehkah kita membaca tasyahud akhir apabila kita sudah selesai membaca tasyahud awal pada rakaat kedua untuk menunggu imam yang belum selesai membaca tasyahud awal pada sholat yang 4 rakaat? Sebenarnya ini maksudnya, boleh enggak kita membaca doa-doa? Kalau tasyahud itu kan sama bacaannya, maupun tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Cuman ada khilaf di kalangan para ulama, apakah di tasyahud awal itu, ya, dicukupkan dengan membaca tasyahud saja tanpa sholawat, ataukah harus disertai dengan apa? Sholawat. Dalam madhab Syafi'i, ya, dalam madhab Syafi'i, sunnahnya tasyahud awal itu disertai dengan membaca sholawat. Jelas para jamaah? Adapun sholawat di tasyahud akhir adalah suatu rukun yang nggak boleh ditinggalkan. Jelas apa enggak ini? Iya, itu bedanya. Namun tasyahud awal membaca sholawat niki masih dipersisihkan statusnya. Tapi dalam madhab Syafi'i hukumnya tetap Makanya dalam madhab Syafi'i, kalau dia sholat 4 rakaat kemudian di tasyahud kedua rerepna selapu doa ini dibaca semua doa itu, tasyahudnya, sholawatnya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, sampai dia bangkit imamnya, maka ini adalah makruh. Kata Imam Nawawi, wa yukrahu an yazid fit tasyahudil awal, ya, lafdut tasyahudi was salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimakruhkan pada tasyahud pertama itu menambah, ya, lapas yang lebih dari tasyahud awal dan apa? Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam madhab Hambali, orang yang membaca lebih itu diwajibkan sujud sahwi. Nah, dalam mazhab apa? Hambali. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak. Allahu taala ala wa alam. Ada yang bertanya? Mami. Tabarruk.
bahwa wanita-wanita sekarang ini apakah dia sunnah atau tidak, nggak ada yang dapat bias. Apakah dia ustazah? Biasanya dia baru keluar. Bahkan untuk cadar itu macam-macam untuk cadarnya. Artinya dibuat mainan lah. Apakah ini tak termasuk berhias? Taib. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pertanyaannya tentang tabarruj, katanya wanita ini sulit meninggalkannya meskipun dia sudah kenal kajian sunnah, entah dia ustazah. Makanya itulah pentingnya para jamaah kita pahami, ya, manusia itu nggak ada yang maksum. Tidak ada yang terjaga dari apa? Dosa. Yang harus difahami oleh wanita, Allah menurunkan syariat hijab untuk mengurangi fitnah yang ada para wanita. Makanya Imam Al-Albani dalam kitabnya Jilbab Al-Mar'atil Muslimah, itu judul buku beliau rahimahullah taala, menyebutkan di situ apa fungsi dari hijab, cadar, pakaian yang menutup itu. Apa fungsinya para jamaah? Untuk mengurangi fitnah, bukan tambah menjadi perhiasan. Hijab itu fungsinya sebagai apa? Mengurangi fitnah, bukan sebagai apa? Perhiasan. Sekarang pakaiannya saja sudah menjadi perhiasan. Bagaimana fungsinya sebagai hijab? Ya, makanya sekarang ya, berbeda dengan hijab-hijab zaman dulu. Hijab zaman dulu itu untuk mengurangi fitnah. Sekarang untuk menjadikan wanita itu semakin elok. Ya. Hijab bukan untuk menjadikan wanita semakin elok, tapi menyembunyikan keelokan seorang wanita. Itu fungsinya dalam Islam. Ya. Kayak Allah katakan, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakan kepada istrimu dan anak-anak wanitamu dan istri-istrinya orang-orang beriman, mereka menjulurkan jilbab mereka. Zalika adna an yu'rafna fala yu'zain. Yang demikian itu agar mereka tidak dikenal. Benang kerja kenal, oh ini, wah kan dia tahu, wah ini kan, wah jelas penampilannya soalnya, penggitan gaya, wah, hailah, macam pemuda cadaran para jemaah. Supaya kelihatan elok dan indah. Ingat para wanita bercadar untuk mengurangi fitnah, bukan untuk semakin menambah apa? Fitnah. Nas'alullah salama wal afiyah. Allah taala alam. Jelas Mami? Tahu? Hah? Jalannya yang masih gadis berhias sedikit-sedikit. Ndenara langan. Ndak kepita-pita langan jana. Wei Mami tiang berkatuan ni dan kayak ini. Kak, mau dia wanita yang muda, meskipun kita tua ini, tertarik nggak lihat wanita? Kak ketahuan ya, Mami dulu. Wajib dia jawab ya. Wajib tertarik. Makanya Sa'id bin Musayyib itu tabi'in para jamaah. Umurku sudah 60 tahun katanya. Tidak ada yang paling berat untuk aku hindari daripada fitnah wanita. Tabi'in yang ngomong itu. 60 tahun. Imam Albani juga mengatakan seperti itu. Saking besarnya fitnah wanita. Bapak lagi si bajang ampun ingat sebekan tada. Jelas kami? Ndak langan. Ndak beda-beda langan. Abu Faris juga kah? Terkait dengan pembicaraan yang boleh Ustaz menisbatkan bintang dengan waktu ini. Ternyata kalau nggak ada Ustaz, garis bedak turun hujan, Allah sudah mendatangkan bintang ini dengan ini sebab ini turun hujan setelah nggak ada Ustaz. Apakah betul ucapan kita mengatakan tinggal sebentar lagi insya Allah akan turun hujan karena bintang ini sudah muncul? Boleh apa tidak? Boleh, karena itu kaitan dengan menisbatkan waktu. Wallahu taala alam. Oh Faruk.
Inilah dia penyakit istri-istri kita ini para jamaah. Alah itu Bapak ada. Ya. Sudah kita kan wanita itu sebagai mutiara simpanan. Mutiara yang berharga, tidak layak dinampakkan, ya, di tempat-tempat yang tidak berharga. Sesuatu yang berharga akan diletakkan pada tempat yang berharga, ya apa tidak? Ya. Cadar itu fungsinya untuk menutup. Sekarang selfie kiri, selfie kanan. Pokoknya selapu kah? Naina leka, naina pediawang. Ilaha illallah. Boleh difitnah ini para jamaah. Ya. Jadi semakin canggihnya media ini, semakin mudah sarana untuk para wanita itu menampakkan apa? Menampakkan. Apa arti hijab? Kah? Yang berkatakan dulu. Penghalang, penutup ya kan hijab. Benar kaje dia jadi penghalang. Ya, bukan jadi penghalang, jadi apa? Iya, jadi pameran. Untuk jadi model. Ya. Seolah-olah jadi apa? Jadi model untuk memperlihatkan modisnya. Nas'alullah salamul afiyah. Kaitannya tentang hujan, disebabkan tentang tempat hujan dan tempat sendiri menyebabkan hujan turun tambahkan dia. Nah, sekarang kalau kita disebabkan turunnya hujan itu kepada awan tebal atau awan hitam, biasanya kita kalau tebal atau hitam awannya akan hujan, kan? Apakah salah itu penisbatan pada awan itu? Kita menisbatkan turunnya hujan kepada Awan tebal atau awan hitam? Iya. Biasanya kan? Ya. Secara kebiasaan. Makanya orang Indonesia mengatakan mendung bukan berarti hujan. Inilah dia. Sebenarnya dalam mendung bukan berarti hujan ini, di sini ada tauhid di sini. Apa sih tauhidnya? Metimak petang belum tentu lagi hujan dah. Meskipun gelap awan itu belum tentu dia hujan. Kenapa? Allah yang punya urusan. Ya. Malahan kadang panas tapi turun hujan. Nah, begitu. Makanya ini adalah pelajaran tauhid. Ya, Allah Azza wa Jalla yang mengatur hujan. Turun atau tidaknya. Besar atau tidaknya, lebat atau tidaknya. Kemana Allah turunkan, Allah yang menghendakinya. Maka kalau kita mengatakan, ya biasanya Allah akan menurunkan hujan kalau awan sudah mulai apa? Itu lebih baik dan lebih selamat. Kadang awan ikan itu bisa petaka, seperti di sana di Hud. Iya. Awan ikan petaka. Nah, tapi ini kita berbicara penisbatan. Ya. Ketika kita berbicara tentang hujan, dalam hadis Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu taala bercerita, Nabi SAW jika melihat awan yang hitam, beliau mondar-mandir keluar masuk dalam rumahnya. Itu Rasul SAW. Kenapa? Takut seperti azab yang menimpa kaum terdahulu. Ya, qalu hadza 'aridun mumtiruna. Mereka mengatakan ini adalah apa? Awan yang akan menurunkan. Padahal itu adalah siksa bagi mereka. Jadi penisbatan turunnya hujan kepada awan secara kebiasaan, kita mengatakan tidak 100% salah, namun kita katakan lebih baiknya kita mengatakan bahwasanya Allah akan menurunkan hujan apabila mulai awan hitam dan gelap. Karena ya mau dia gelap mau tidak, kalau Allah nggak berkehendak maka tidak akan turun hujan. Tapi secara sebab memang terlihat secara kasat mata. Biasanya awan hitam itu sebab turunnya apa? Hujan, dan itu terbukti secara ilmiah. Wallahu taala a'lam. Mas Slamet, masalah tersebut itu Ustaz. Pakaian adat Sasak kan sama dengan pakaiannya orang Bali. Nah, tadi disinggung hanya tidak boleh tersebut dengan pakaiannya jahiliyah. Hanya itu disebutkan, tidak pernah mengatakan pada orang Bali. Berarti sekarang ini boleh kita sama pakaian Sasak kita seperti sekarang kan dibudayakan sekarang. Paham. Mengenai tasyabbuh, para ulama menyebutkan dhawabit, kaidah. Apa kaidah tasyabbuh itu?
kaidah tasyabuh itu kaitannya dengan kekhususan. Kalau itu menjadi kekhususan mereka sebagai pakaian mereka untuk beribadah, maka nggak boleh. Jelas mami? Tasyabuh kaitannya dengan apa? Kekhususan. Kalau sudah masuk ranah kekhususannya orang-orang kufar, orang-orang non-muslim, maka haram bagi seorang muslim juga untuk memakainya. Apa saja? Bukan hanya masalah baju, bukan hanya masalah pakaian. Apa saja yang menjadi kekhususan mereka. Bahkan misalkan adat istiadat, cara makan mereka itu menjadi kekhususan mereka, kemudian kita meniru mereka, ini juga tetap diharamkan dalam syariat. Ingat apa kaitannya? Kekhususan. Allahu ta'ala a'lam. Demikian kajian kita pada kesempatan malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.